Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Yang terhormat, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Dalam Negeri. Yang kami hormati, Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Dalam Negeri Regional Yogyakarta. Yang kami hormati, Kepala BKPP Kabupaten Kulon Progo atau yang mewakili, Kepala BKPSDM Kabupaten Semarang atau yang mewakili, Kepala BKPSDM Kabupaten Blitar atau yang mewakili, Kepala BKD Kabupaten Rembang atau yang mewakili. Yang kami hormati, pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Dalam Negeri Regional Yogyakarta, serta seluruh peserta diklat dan hadirin yang berbahagia. Upacara pembukaan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil gelombang 3 golongan 2 angkatan 3 dan golongan 3 angkatan 11 sampai dengan 15 tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Regional Yogyakarta pada hari Senin tanggal 22 Agustus tahun 2022 dimulai. Laporan kesiapan peserta pembukaan telah siap dilaksanakan. Istirahat di tempat. Gerak. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Selanjutnya, laporan penyelenggaraan yang disampaikan oleh Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Regional Yogyakarta.
Kepada Bapak Insinyur R. Agus Irawan MP disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita sekalian, yang terhormat Bapak Kepala Haryono, yang kami hormati Kepala BKPP Kabupaten BKP-SDM Kabupaten Semarang atau Bapak Ibu yang mewakili, yang saya hormati Kepala BKP-SDM Kabupaten Blitar atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala BKD Kabupaten Rembang atau Bapak Ibu yang mewakili, demikian juga yang kami hormati para Bapak Ibu Widaiswara, para pejabat struktural dan fungsional tertentu selaku koordinator bidang dan subkoordinator bidang di lingkungan PPSDM Kementerian Dalam Negeri Regional Yogyakarta, dan khususnya para peserta pelatihan dasar CPNS Formasi Umum Gelombang 3, Golongan 2 Angkatan 3 dan Golongan 3 Angkatan 11 sampai dengan 15 tahun 2022 yang saya banggakan serta tamu hadirin yang berbahagia. Mengawali acara pembukaan kegiatan ini, pertama-tama marilah kita senantiasa menjadi puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwasanya atas segala limpah rahmat hidayahnya kita semua masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama mengikuti acara pembukaan Latsar ini yang diselenggarakan secara klasikal dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Sekaligus kami laporan kepada Bapak Kepala Badan bahwa pembukaan ini dilakukan secara paralel. Kami bagi menjadi 2 kelas mengingat keterbatasan ruangan, sehingga ruang yang pertama kita gunakan di Aula Soekarno-Hatta, kemudian ruang yang kedua digunakan di Aula Pepra yang saat ini juga kita saksikan melalui Zoom. Sehubungan dengan penyelenggaraan Latsar CPNS yang diselenggarakan oleh PPSDM Regional Yogyakarta, perkenankan kami selaku panitia penyelenggara menyampaikan laporan sebagai berikut. Yang pertama adalah dasar pelaksanaan. 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS. 3. Peraturan Lembaga Asuransi Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan LAN Nomor 1 Tahun 2021 tentang pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Keempat, peraturan LAN Nomor 3 Tahun 2021 tentang besaran, persyaratan dan tata cara pengenaan tarif sampai dengan Rp0 atas jenis penerimaan negara bukan pajak terhadap penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS. 5. Keputusan Kepala LAN Nomor 13/K-1/PDP.07 Tahun 2022 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS. Dan 6. Keputusan Kepala LAN Nomor 14/K-1/PDP.07/2022 tentang kurikulum pelatihan dasar CPNS. Kedua, penyelenggaraan diklat. A. Tujuan Latsar adalah untuk membentuk PNS yang profesional dan berkarakter,
yaitu PNS yang dapat menunjukkan sikap perilaku bela negara, mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam melaksanakan tugas jabatannya, mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menguasai bidang tugasnya sehingga mampu melaksanakan tugas dan perannya secara profesional sebagai pelayan masyarakat. B. Pelaksanaan kegiatan. 1. Latsar CPNS Umum gelombang 3, golongan 2 angkatan 3 dan golongan 3 angkatan 11 sampai 15 tahun 2022 berlangsung dari tanggal 10 Juni sampai 27 Agustus 2022 yang dilaksanakan secara blended learning. Dan untuk tahap pembelajaran klasikal dimulai pada tanggal 22 hari ini sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022 di PPSDM Kemdagri Regional Yogyakarta. Sekaligus pada kesempatan ini akan dilakukan pembukaan secara resmi oleh Bapak Kepala Badan. Yang kedua, metode pelaksanaan pembelajaran terdiri dari 4 tahap, yaitu yang pertama, peserta melaksanakan pembelajaran mandiri yang dilaksanakan melalui pembelajaran Massive Open Online Course atau MOOC dengan memanfaatkan sistem pembelajaran yang dikembangkan oleh Lembaga Administrasi Negara. B. Pembelajaran dilaksanakan secara distance learning menggunakan metode pembelajaran daring secara langsung atau sinkronus dan daring secara tidak langsung atau asinkronus. C. Habituasi atau off campus, seluruh peserta akan melaksanakan aktualisasi di unit kerja sesuai dengan tempat penugasan peserta saat ini selama kurang lebih 30 hari kerja. Dan D. Kegiatan klasikal yang hari ini sedang diikuti merupakan tahap yang keempat atau tahap terakhir dari rangkaian pembelajaran Latsar ini, yaitu di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Regional Yogyakarta. 3. Kurikulum pelatihan Latsar CPNS terdiri dari A. Agenda sikap perilaku bela negara, B. Agenda nilai-nilai dasar PNS, C. Agenda kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, D. Agenda habituasi, dan E. Penguatan kompetensi teknis bidang tugas. 4. Tahap pembelajaran klasikal pada tanggal 22 sampai dengan 27 Agustus 2022 terdiri dari A. Pendalaman materi agenda 1 sampai dengan 3, B. Ceramah yang terdiri dari 4 materi yaitu kebijakan pengembangan SDM dan nilai-nilai ASN, kemudian MTSL atau muatan teknis substansi lembaga, ketiga core values dan employer branding ASN, dan keempat profesionalisme ASN. C. Overview kebijakan penyelenggaraan Latsar CPNS. D. Dinamika kelompok. E. Pembinaan sikap perilaku, dan F. Review kebijakan penyelenggaraan pelatihan. Berikutnya jumlah peserta Latsar CPNS Formasi Umum gelombang 3 keseluruhan berjumlah 240 peserta yang berasal dari Kabupaten Rembang golongan 3 65 orang, Kabupaten Semarang 31 orang, Kabupaten Kulon Progo golongan 2 40 orang, Kabupaten Blitar golongan 3 104 orang. Pada Latsar CPNS gelombang 3 ini juga terdapat peserta dari Latsar CPNS Umum gelombang kedua
Bapak Kaban sekaligus kami laporkan, jadi ada tambahan sebanyak 3 orang dari angkatan sebelumnya, mengingat pada saat itu ada 3 orang yang terpapar COVID-19 sehingga mengikuti pelatihan klasikal pada gelombang ketiga hari ini. D. Tenaga pengajar Latsar CPNS Formasi Umum golongan 3 tahun 2022 terdiri dari para pejabat struktural serta widyasuara di lingkungan BPSDM Kementerian Dalam Negeri dan PPSDM Regional Yogyakarta, serta pejabat eselon 2, 3, dan 4 dari berbagai kabupaten kota. Bapak Kepala Badan yang kami hormati, demikian laporan kami. Selanjutnya kami mohon perkenan Bapak untuk memberikan sambutan pengarahan sekaligus membuka secara resmi pelatihan dasar CPNS Formasi Umum gelombang 3, golongan 2 angkatan 3 dan golongan 3 angkatan 11 sampai dengan 15 tahun 2022 hari ini Senin tanggal 22 Agustus tahun 2022. Sekian dan terima kasih. Khairul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut sambutan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri sekaligus membuka secara resmi acara pada hari ini ditandai dengan ketukan palu. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Sugeng Haryono MPD, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala BPSDM Kementerian Dalam Negeri Regional Yogyakarta, Pak Agus Irawan, beserta jajaran, para widyaiswara, para guru bangsa, rekan-rekan para pejabat struktural, kemudian Bapak Ibu yang mewakili tempat asal para peserta. Ini saya sebutkan yang hadir di sini, Kepala BKP SDM Kabupaten Semarang, Ibu Weni Maya Kartika, terima kasih Ibu berkenan hadir. Kemudian Pak Afan Martadi, ya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang, terima kasih Bapak sudah berkenan hadir. Kemudian Pak Handri Asmoro, ya, terima kasih Kepala Bidang Pengembangan Aparatur pada BKP SDM Kabupaten Blitar, dan Pak Ristoris A. Fatihah. Terima kasih dari BKPP Kabupaten Kulon Progo. Yang saya banggakan para peserta latihan dasar CPNS, baik golongan 2 angkatan 3 maupun golongan 3 angkatan 11 sampai angkatan 15. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita bersama dapat bertemu secara langsung dalam rangka pembukaan secara klasikal, ya, ini secara langsung untuk kegiatan pelatihan dasar atau disingkat dengan istilah Latsar bagi calon pegawai negeri sipil atau CPNS golongan 2 angkatan 3 dan golongan 3 angkatan 11 sampai dengan 15. Pertama-tama saya sampaikan ucapan selamat kepada anak-anakku ini, kalau seumur anak-anak saya ini, bahkan lebih muda dari anak saya. Anak saya ada lebih tua dari ini, ya. Anak saya 2 tahun yang lalu juga menjadi CPNS tapi di luar Kemendagri, Pak Agus, ya, ada di Bank Indonesia. Selamat sudah lolos seleksi sebagai CPNS. Tidak mudah, saya tahu, untuk menjadi CPNS saat ini, ya. Dan ini pelatihan dasar sesuai dengan amanah dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara.
ASN. Kalau kita bicara ASN, maka di dalamnya ada dua hal kan, ada PNS dan ada P3K. Itulah yang dimaksud dengan ASN. Jadi kalau Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara atau ASN, berarti di dalamnya mengatur dua hal, yaitu PNS dan P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dan teman-teman semua ini adalah menjadi calon PNS, CPNS. Ya. Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 kemudian diturunkan salah satunya ke dalam PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS yang sudah diubah menjadi PP Nomor 17 Tahun 2020. Di dalam manajemen PNS, maka setelah perencanaan pengadaan, kemudian diterimalah ini para CPNS ini, titik awal harus dilalui adalah melalui semacam orientasi untuk pembekalan, untuk pengenalan. Oleh karena itu, kalau tadi disampaikan oleh Pak Agus, selama mengikuti pendidikan dan pelatihan yang kita sebut sebagai Latsar, ada 3 tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang pertama adalah terkait dengan aspek kognitif. Aspek kognitif ini terkait dengan daya pikir kita, ingin membentuk mindset. Disinilah kami menekankan, tolong semua materi yang disampaikan tidak sekedar tahu, tapi tolong dipahami. Dan syukur itu bisa mengubah pola pikir kita. Saya berharap PNS ini menjadi panggilan nurani kita, menjadi passion kita. Yakinlah kalau kita sejak awal di mindset kita, mindset melayani, tugas PNS itu secara basic ada 3. Pelaksana kebijakan publik, ya, pelayan publik, dan perekat NKRI. Passion kita harus ke sana. Jadi begitu menjadi PNS, kita semua diikat pada kesamaan tujuan. Tujuan kita adalah melayani publik, masyarakat luas. Tujuan kita adalah menjadi pelaksana kebijakan. Maka teman-teman ini semua adik-adik akan bekerja di sektor eksekutif. Dari trias politika kita akan masuk di eksekutif, tidak di legislatif, tidak di yudikatif, pasti di eksekutif. Kecuali nanti kalau pelatihannya bagi calon hakim beda lagi, atau calon jaksa, atau polisi mungkin agak beda. Tapi kita di eksekutif, kita di executing, kita mengeksekusi kebijakan. Ya, termasuk kita menjadi perekat NKRI. Jadi jadikan PNS sebagai passion, panggilan jiwa. Saya terus terang sengaja Pak Agus, Bapak Ibu sekalian, Ibu Weni, Pak Afan, Pak Henry, dan Pak Restoris, meluangkan waktu untuk bisa ketemu dengan para CPNS ini. Karena saya melihat disinilah titik yang sangat penting. Inilah titik masuk, entry level untuk masuk ke dunia PNS. Ibaratnya kalau kita dari sisi kognitif, dari sisi mindset, kita mulai mengisi yang pertama kali. Karena pelatihan yang pertama kali diikuti oleh setiap PNS ketika masih CPNS adalah Latsar. Yang nanti akan diikuti dengan sejumlah kompetensi berikutnya. Apakah itu kompetensi teknis, sesuai dengan bidang tugas di mana ditempatkan, kompetensi manajerial, nanti akan meningkat. Ini sekarang menjadi pertama kali nanti menjadi PNS adalah kita akan menjadi pelaksana. Kalau dulu sebutannya staf atau fungsional umum, kita akan menjadi pelaksana. Kalau kita sudah naik nanti ke pengawas atau eselon 4, kita akan ikut pelatihan manajerial, kompetensi manajerial, level paling bawah sampai level paling tinggi. Baru kemudian kita juga akan dikembangkan melalui kompetensi sosiokultural. Dan yang keempat, melalui kompetensi pemerintahan. Nanti, ini bertahap. Jadi akan sangat panjang nanti perjalanan hidup sebagai PNS. Nikmati, jadikan ini sebagai panggilan jiwa. Bayangkan dulu saya seleksi CPNS itu di sini, di kantor ini. Tahun 90, saya seleksi CPNS di sini.
91. Tahun 92 NIP saya keluar. Berarti kalau dihitung sekarang saya persis 30 tahun sejak keluarnya NIP. Ya, 30 tahun. Dan saya kembali lagi ke sini. Ya, deja vu, saya kembali lagi ke tempat ini. Tapi saya sejak awal menempatkan diri di mindset saya bahwa ini harus menjadi panggilan saya. Panggilan nurani, adik-adik semua. Ya, inilah pada sisi kognitif. Yang kedua, tujuan dari latihan dasar ini adalah kita membekali pada ranah afeksi. Afeksi itu ada di hati. Sikap, perilaku, ya, bisa bekerja sama, bisa berkomunikasi dengan penuh kesantunan, bisa menghargai orang lain, bisa berempati, ya, kerja keras, pantang menyerah, tidak mudah mengeluh, selalu melihat sisi positif. Positive thinking itu hakikatnya bukan di pikiran, tapi hakikatnya ada di jiwa, berangkat dari hati. Itu juga disentuh dalam pelatihan dasar ini. Lihat nanti materi-materi maupun nanti di dalam interaksi di kelas, maka tidak sekedar kita diminta untuk menghafal, memahami, tetapi kita juga mencerna ke dalam hati kita. Dan kita berharap tujuan yang kedua ini juga bisa dicapai. Nanti menjadi PNS, mudah-mudahan semua bisa diangkat menjadi PNS. Amin. Ya, jadi tidak hanya berhenti sebagai CPNS, tapi insya Allah semuanya akan diangkat menjadi PNS dan PNS yang lancar karirnya. Amin. Ya, sekarang dari golongan 2, dari golongan 3A. Saya juga mulainya dari golongan 3A. Ya, tamat dari Bulak Sumur, dari Gajah Mada, sama seperti adik-adik ini yang di golongan 3 atau golongan 2, suatu saat juga bisa golongan 3. Ya, melalui belajar terus, suatu saat insya Allah saya yakin akan sampai golongan 3. Tidak sedikit pejabat di Kementerian Dalam Negeri menjadi eselon 1 berawal dari golongan 2. Pak Agus ini paham ini, beberapa orang. Ya, berangkat dari golongan 2 kemudian bisa sampai karir puncak sebagai eselon 1 dengan pangkat terakhir 4E. Beberapa. Ya, ada sekitar 4 orang seperti itu. Artinya apa? Yang golongan 2 juga itu hanya titik masuk. Suatu saat sangat mungkin akan mencapai karir puncak. Kenapa tidak? Ini berangkat dari afeksi, dari sikap perilaku. Ya. Lihatlah sesuatu selalu dari kacamata positif. Niatkan yang baik. Kalau agama yang saya yakini mengatakan bahwa Allah itu, Tuhan itu seperti yang kita prasangkakan. Kalau kita berprasangka baik, punya niat baik, maka insya Allah itu yang akan terwujud. Ya. Ada sebuah pepatah atau kata-kata dari seorang psikolog, mungkin pernah membaca, Dale Carnegie. What it is to be, it is up to you. Sesuatu akan terjadi atau tidak tergantung pada Anda. Kalau kita berpikir positif, hati kita selalu positif, insya Allah akan terjadi. Yang ketiga, tujuan dari Latsar adalah psikomotorik. Skill, keterampilan. Apalagi tadi disebut era 4.0. Era yang disebut sebagai smart governance. Kita harus terampil mengoperasikan alat. Terampil kita untuk bagaimana berinteraksi dengan teknologi. Terampil kita untuk berkoordinasi, terampil kita untuk berkolaborasi, dan seterusnya. Terampil melaksanakan tugas. Inilah psikomotorik. Kalau diringkas ini menjadi 3H. H yang pertama adalah head, kepala, di mana ada otak kita. Akan diberikan tambahan pengetahuan di sana. Ya, berarti mindset kita berubah. Yang kedua, hanya adalah apa? Heart, hati. Hati kita diasah ya, supaya kita memiliki sikap yang selalu positif, tangguh, tidak mudah menyerah. Bisa menghargai, bisa menjadi pemain tim. Ya, team player, bukan single player. Bisa bertanggung jawab, bisa amanah, itu di sini. Baru yang ketiga adalah H yang ketiga,
hands, tangan, terampil. Maka 3H ini kita harapkan, tolong betul-betul pelajari sejak hari ini, seterusnya selama menjadi PNS, jangan pernah berhenti untuk belajar. Jangan dikira belajar hanya di dalam kelas. Saya doakan mudah-mudahan adik-adikku ini semuanya suatu saat bisa tugas belajar gratis dari negara. Amin, baik dalam maupun luar negeri, sampai dengan S3. Ya. Alhamdulillah saya sudah ngalami sampai selesai S2, S3 tidak pernah bayar. Suatu saat bisa ikut berbagai short course di luar negeri. Ya, untuk nambah pengetahuan. Dan sekarang peluang itu sangat banyak. Sangat banyak. Hanya tinggal kemauan kita dan kemampuan kita. Bahkan sekarang, untuk mencapai karir puncak, dengan metode yang sekarang, dengan mekanisme sekarang untuk sangat terbuka, ya, adik-adik sangat mungkin untuk mencapai karir puncak lebih cepat dibanding era kami. Saya perlu 28 tahun untuk mencapai pangkat 4E. Perlu 28 tahun untuk mencapai eselon 1A. Mudah-mudahan adik-adik ini semua bisa lebih cepat dari itu. Yakin bisa enggak? Insya Allah bisa ya. Yang bilang yakin insya Allah jadi nanti itu. Ya amin. Tugas saya menyemangati. Karena yang pertama harus kita masukkan ke dalam pikiran, ke dalam hati, dalam semangat kita adalah keyakinan. Kalau sejak pertama kita sudah tidak yakin, selesai. Harus yakin. Saya bukan siapa-siapa, merantau ke Jakarta, saya ingin sedikit untuk mungkin menjadi lesson learn ya untuk teman-teman ya. Tapi dengan tekad seperti itu insya Allah terwujud. Ya, pasti bisa. Ya, tinggal bagaimana cara kita mensikapi. Maka latsar ini sangat penting. Baik tadi pada aspek head, heart maupun hands. Semua dikombinasikan. Yang kedua, kita akan berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Latar belakang suku, latar belakang agama, latar belakang keluarga, pendidikan, pengalaman, macam-macam kita latar belakangnya. Artinya kita memiliki berbagai values atau nilai yang sangat beragam. Oleh karena itu, tanggal 27 Juli 2021 yang lalu, Bapak Presiden telah meluncurkan nilai-nilai inti atau core values bagi ASN yang sama bagi kita semua. Disingkat dengan nama berakhlak. Di sini mungkin ada tulisan berakhlak ya, atau nanti di luar banyak bertebaran kata-kata berakhlak. Itu untuk mengikat kita semua. Di situ adalah berorientasi pelayanan, berorientasi melayani. Jadi orientasi hidup kita, kerja kita adalah melayani. Kita menjadi pelayan yang baik. Siapa yang kita layani? Masyarakat, dunia usaha, ya, semua pihak. Ya. Maka kita sebagai pelayan yang baik, ada standar pelayanan minimal. Ya, kita diikat dengan SOP untuk bisa melayani yang baik. Ada standar untuk kalau ada keberatan, ada komplain dari customer, masyarakat sebagai customer atau sebagai pengguna jasa layanan kita, pengguna produk dari kita. Jadi kita berakhlak, bernya itu adalah berorientasi pelayanan. Itu pasifnya. Kalau aktifnya berorientasi melayani. A-nya adalah apa? Ya. A-nya adalah akuntabel. Ya. Akuntabel berarti kita harus bisa mempertanggungjawabkan semua yang diamanahkan kepada kita. Sehingga akuntabilitas ini seringkali dibagi menjadi dua secara garis besar. Baik pada tataran kinerja, seringkali disebut sebagai performance accountability. Jadi teman-teman, adik-adik nanti berdapat tugas dari pimpinan. Tolong segera selesaikan. Kalau bisa selesai dalam 1 jam, kenapa mesti 2 jam? Kalau bisa selesai 1 hari, kenapa mesti 2 hari?
diperintah untuk koordinasi, laporkan. Itulah akuntabel, mempertanggungjawabkan. Ya, standarnya jelas. Maka nanti teman-teman adik-adikku ketika nanti sudah menjadi PNS akan dinilai kinerja kita menggunakan standar untuk penilaian kinerja kita. Ya, kinerja kita akan dinilai. Itulah untuk dasar nanti kita bisa dapat tunjangan kinerja, dasar kita untuk bisa naik pangkat, dapat kinerja, penilaian kinerja yang baik, direkomendasikan untuk pendidikan dan seterusnya, untuk dapat jabatan dan seterusnya. Itulah kinerja, performance. Yang kedua, financial accountability, akuntabilitas pada tataran terkait dengan penggunaan resource, terutama anggaran misalnya. Kita harus akuntabel. Setiap uang, setiap rupiah itu bermakna. Maknanya adalah harus punya kemanfaatan. Value for money. Nanti suatu saat adik-adik ini akan berinteraksi ketika dapat tugas, tergabung dalam suatu pekerjaan, program, kegiatan, subkegiatan, ada anggarannya di sana. Itu harus kita pertanggungjawabkan. Yang paling baik adalah tidak ada temuan. Yang paling baik adalah output dan outcome-nya jelas. Syukur menjadi lebih tinggi dari outcome, ada benefit dan impact-nya. Inilah namanya akuntabel. Ya, akuntabel kepada pimpinan kita, kepada organisasi kita, dan yang paling tinggi akuntabel kepada yang maha kuasa. Tadi ini terkait dengan berorientasi pelayanan, terkait dengan hati kita. Kalau sejak pertama kita bekerja, passion kita baik, kita niatkan baik, yang maha kuasa itu sudah mencatat. Setiap kebaikan pasti akan berbuah kebaikan. Betul enggak? Ya, ajaran agama saya yakin universal mengatakan begitu. Coba buka kalau yang muslim ya, dari Al-Quran itu. Setiap kebaikan pasti berbuah kebaikan. Yakin saja. Tugas kita hanya menyemai kebaikan itu. Nanti panennya kapan? Mengalir saja. Pasti suatu saat akan memanen itu. Itulah akuntabilitas. Kemudian K-nya apa? Kompeten. Kompeten itu artinya sanggup melaksanakan apa yang ditugaskan kepada kita. Maka kita seringkali disebut diserahkan kepada yang kompeten. Kompeten itu yang sanggup melaksanakan. Punya kemauan dan kemampuan. Dalam bahasa Undang-Undang ASN ada 3 kompetensi. Misalnya ini, nanti ada ditempatkan di satu satker dinas namanya ya, satuan kerja katakan namanya dinas pendidikan misalnya. Maka kita harus kompeten melaksanakan SPM bidang pendidikan, standar pelayanan minimal bidang pendidikan. Itulah kompetensi teknis. Ya, kompetensi yang terkait dengan tugas fungsi kita. Itulah namanya kompetensi teknis. Bisa berbeda satu dengan yang lain tergantung kepada tugas kita. Tapi ada kompetensi teknis yang bersama. Penguasaan pada IT itu kompetensi teknis lah. Semua perlu. Yang kedua di Undang-Undang ASN ada namanya kompetensi manajerial. Nanti suatu saat adik-adik akan ikut yang namanya PKP, pelatihan kepemimpinan pengawas. Ini bagi eselon 4 atau calon eselon 4 yang namanya pengawas sekarang. Mudah-mudahan suatu saat ada yang naik lagi ikut PKA, pelatihan kepemimpinan administrator atau eselon 3. Insya Allah suatu saat ada yang ikut lagi PKN, pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2. Ini bagi calon atau yang sudah di eselon 2. Suatu saat lagi mudah-mudahan ada yang ikut PKN tingkat 1. Bagi calon atau yang sudah duduk di eselon 1. Amin, amin dong. Ya. Ini kompetensi manajerial. Baru kemudian yang ketiga di Undang-Undang ASN, Undang-Undang nomor berapa tadi Undang-Undang ASN? 5 tahun 2014. Ada kompetensi yang namanya sosiokultural. Di mana kita ditugaskan, organisasi kita hidup di kabupaten mana, provinsi mana, pasti hidup di tengah-tengah budaya tertentu. Sosiokultural tertentu. Maka kita harus mengadopsi sosiokultural setempat. Cairlah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Pintar-pintarlah kita beradaptasi.
Saya lahir dari sini, saya nggak biasa begini, beradaptasilah dengan sosiokultural setempat. Ya, di situ. Baru kemudian dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, ditambahkan satu kompetensi yang namanya kompetensi pemerintahan. Bagaimana hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat? Bagaimana hubungan antara perangkat daerah satu dengan perangkat daerah yang lain? Bagaimana hubungan antara perangkat daerah dengan instansi vertikal? Instansi vertikal itu kalau di daerah ada namanya Kodim, ada namanya Polres, ya, pengadilan, ya. Itu contoh instansi vertikal. Kanwil agama itu instansi vertikal. Bagaimana hubungan antara kewenangan pusat dengan kewenangan daerah? Suatu saat nanti adik-adik akan paham ini. Bagaimana mengelola keuangan daerah? Apa bedanya dengan keuangan negara? Bagaimana hubungan kepala daerah dengan DPRD? Bagaimana etika pemerintahan? Ini semua dipelajari di dalam kompetensi pemerintahan. Jadi 4 kompetensi inilah yang nanti bertahap kita akan menguasai. Baik di dalam kelas maupun boleh belajar secara mandiri. Akan sangat bagus kalau mau mempelajari sendiri. Ya. Jangan menunggu untuk diperintah. Inisiatif belajar, inisiatif membaca, mengkaji sesuatu. Inilah yang namanya kompeten. Bisa melaksanakan sesuatu karena kita mampu. Punya kemauan, kemampuan, bekerja keras. Sehingga memberikan hasil yang terbaik. Itulah kompeten. Dilengkapi dengan 4 kompetensi tadi. Kemudian hanya apa? Harmonis. Begitu nanti ditempatkan bekerja dimanapun, jaga hubungan yang terbaik dengan lingkungan kerja, dengan atasan, dengan sesama teman kita, ya, dengan mitra kerja kita, dengan masyarakat. Jaga hubungan yang harmonis. Jangan pernah sekali-kali kita bermasalah di kantor atau menjadi sumber masalah. Ya, sejak pertama tadi kita coba cair lingkungan. Ya, pelajari, coba kita mulai paham. Tapi meskipun kita harus harmonis bukan berarti kita kehilangan jati diri tetap. Kita harus berpikir positif, harus bertindak sesuai dengan koridor aturan. Ya, kalau ada yang menyimpang ingatkan, saling mengingatkan dengan bahasa yang baik. Kalau ada masalah, kemukakan dengan cara yang baik. Harus harmonis. Ya. Kemudian L-nya apa? Loyal. Nah, loyal juga ada kaitan dengan harmonis tadi. Loyal bisa dalam dimensi yang paling kecil adalah loyal dalam konteks penugasan, hubungan atasan bawahan. Kita pertama masuk pasti kita akan menjadi bawahan. Kita akan menjadi pelaksana, menjadi fungsional umum, atau bahkan mungkin ada fungsional tertentu berbasis keahlian maupun keterampilan, tapi kita masih levelnya di bawah. Ya. Dan loyal yang lain adalah kita harus loyal kepada 4 konsensus nasional. Apa itu? Paling tinggi adalah Pancasila. Ingat, hati-hati, begitu banyak hal nilai-nilai yang ditawarkan terutama di dunia maya. Setelah menjadi CPNS dan insya Allah semua akan jadi PNS, gitu ya, amin, gitu ya. Jangan mudah lagi kita untuk men-share sesuatu informasi yang kita belum yakini kebenarannya. Dalam bahasa agama tolong tabayun. Apa itu tabayun? Kira-kira cek dan recheck gitulah ya. Jadi sebelum kita share, maka kita harus meyakini dulu kebenarannya. Saring sebelum sharing. Saring itu dengan otak kita, makanya kita harus banyak belajar ini, paham. Oh, aturannya begini. Saring dengan hati kita, ya. Tadi terampil kita kemudian cek kebenarannya, triangulasi benar enggak seperti ini informasi. Kalau sudah yakin dan punya nilai manfaat, boleh kirim. Kalau enggak punya nilai manfaat, enggak usah dikirim. Itulah terkait dengan konsensus nasional yang pertama, ideologi Pancasila. Yang kedua, kita terikat juga dengan Undang-Undang Dasar. Hukum tertulis tertinggi kita, NKRI. Salah satu fungsi dari ASN adalah perekat NKRI.
Suatu saat nanti adik-adik akan ditempatkan dimanapun, ya kita harus loyal. Saya nggak pernah tahu juga ditempatkan, sudah berkeliling-keliling. Dulu pernah saya satu kantor dengan Pak Agus, ya, menangani perbatasan negara. Ya jadi pengalaman, pindah lagi kemana, jadi pengalaman. Kita nggak bisa memilih saya akan di sini terus sampai pensiun, nggak mungkin begitu. Ya, loyal, dimanapun ditempatkan. Dan kemudian kepada Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda-beda, kita harus loyal bahwa yang mengikat kita adalah kesamaan kita sebagai warga bangsa. Itulah loyal. Kemudian A-nya apa? A yang belakang? Adaptif. Sejak pertama kita menjadi CPNS, kita harus beradaptasi dengan regulasi. Yang mengatur kita punya aturan main, ada rule of the game. Tadi kita sebutkan 2 undang-undang, 1 PP, Undang-Undang ASN. Nomor berapa tadi? 5 2014. Undang-Undang Pemerintahan Daerah, nomor berapa tadi? 23 tahun 2014. Itu contoh, masih begitu banyak. Wah, nanti kalau bekerja di dinas mana, di OPD mana, kita akan paham dengan berbagai aturan. Ya. Ada rule of the game, beradaptasi dengan aturan. Yang kedua, beradaptasi juga dengan perkembangan teknologi. Adik-adik sekarang hidup di dalam era yang tadi disebut smart governance. Saya yakin tidak ada lagi nanti masih menggunakan mesin ketik ketika bekerja. Masih ada nggak nanti Pak Agus ini? Tugas-tugas masih ada nggak pakai mesin ketik nanti? Jangan-jangan nggak ada lagi yang kenal dengan mesin ketik. Ya, saya dulu kalau bikin skripsi masih pakai mesin ketik. Ya, belum komputer waktu itu tahun 89. Ya, ketika saya bikin skripsi 89. Belum. Sekarang sudah eranya, kita beradaptasi dengan perubahan. Dan setiap zaman ada masanya. Dan kita harus menyesuaikan, kita nggak bisa mundur, kita harus maju. Sekarang sudah 4.0. Apakah melompat langsung 4.0? Tidak, 4.0. 4.0. Dimulai dari 1.0. Kapan itu 1.0? Itu era 1.0. Ketika dulu ditemukan mesin uap, James Watt, terutama di Eropa, bagaimana industri dimudahkan dari kerja mesin, kerja manusia fisik dengan kerja mesin uap, sudah lebih mudah. Yang kedua, alhamdulillah berkembang lagi, dari mesin uap kemudian mulai ditemukan listrik, ya, mudah lagi, ya, listrik mengalahkan tenaga manusia dengan lebih mudah. Memintal, benang, ya, menjahit lebih mudah. Ya, dan berbagai pekerjaan lain. Ketiga, ketika mulai ditemukan komputer. Nah, listrik tidak equal dengan komputer, listrik lahir duluan, baru komputer belakangan. Itu 3.0. Ya. Teman-teman sudah, saya yakin adik-adik semua ketika membuat tugas nanti di kelas juga akan lebih banyak berinteraksi menggunakan komputer pirantinya. Dan sekarang kita masuk kepada lebih advance lagi. Era Internet of Things, IoT. Segalanya sudah serba internet. Ya, bahkan kita akan berinteraksi dengan kecerdasan buatan. Apa istilah lainnya? Bahasa Inggrisnya? Artificial Intelligence. Bapak Presiden seringkali menggunakan istilah AI. Ya. Artificial Intelligence, kecerdasan buatan. Ini kalau di kelas ini rata-rata tinggi berapa, direkap satu persatu, kemudian dibagi jumlah besar kan lama sekali. Bayangkan dengan komputer sangat gampang kita membuat rata. Berapa jumlah kata yang sudah kita ketik, berapa jumlah huruf, komputer sangat cepat membuat itu. Ya. Kita sudah masuk ke era seperti itu, makanya kita harus adaptif yang kedua, beradaptasi dengan teknologi, beradaptasi dengan perkembangan. Ya. Dan kemudian kita beradaptasi juga dengan tata nilai yang terus berkembang. Kita nggak bisa lagi hidup di dalam nilai-nilai yang lama, kita akan hidup dengan nilai-nilai yang baru. Teman adik-adik nggak pernah membayangkan kita akan ada bekerja dari rumah, work from home.
Sekarang tidak hanya dari rumah, tapi work from everywhere. Sudah bekerja dari manapun. Kalau anak-anak yang kerja di startup, ya anak saya ketika di startup sebutnya mau remote, Pak. Remote itu apa? Kerja di mana saja. Sambil wisata, sambil kerja. Yang penting produknya tercapai, standarnya tercapai, kinerjanya tercapai. Ini tata nilai yang baru. Ya. Suatu saat mungkin kehadiran kita di kantor akan tergantikan dengan apa? Kinerja kita. Baru kemudian yang terakhir dari berakhlak adalah K. Apanya K? Kolaboratif. Sejak pertama menjadi ASN, menjadi PNS, menjadi CPNS, tadi saya sebut harus bisa menjadi team player. Kita harus biasa bekerja bersama. Saya yakin nanti salah satu metode yang dipraktekkan adalah melalui kerja kelompok, kerja bersama. Kita biasa berkolaborasi. Sekarang ada yang namanya kita kolaborasi dengan 5 pihak. Dan teman-teman nanti dimanapun bekerja kita akan mulai mengenal 5 pihak kita itu. Yang pertama adalah pemerintah. Kita masuk sekarang di pemerintah, sektor pemerintah. Ya, di public sektor pemerintah. Yang kedua yaitu perguruan tinggi. Itu mitra kita. Ya, kita akan belajar banyak dari perguruan tinggi. Yang ketiga dunia usaha. Yang keempat masyarakat yang kita layani. Yang kelima media massa. 5 ini seringkali disebut sebagai pentahelix. Suatu saat nanti teman-teman akan memahami ini dan akan berinteraksi dengan 5 aktor ini. Itulah kolaborasi, kerja-kerja kolaborasi, tidak lagi kerja sendirian. Kalau punya ilmu tolong di-share, tolong dibagi dengan temannya, tolong saling belajar. Supaya kita cepat mempelajari sesuatu, misalnya kita punya teman ada 3 orang gitu, atau 4 orang dalam squad kita, dalam bidang kita, atau sub bidang kita, atau seksi kita, coba saling mempelajari regulasi, nanti saling menceritakan, akan lebih cepat. Coba kita saling share pengalaman kita, pemahaman kita, akan lebih cepat. Itulah nama kerja kolaboratif. Tidak lagi kita menjadi pekerja sendiri. Kita kerja bersama, kerja kolaborasi untuk mencapai tujuan organisasi. Inilah core values ASN berakhlak. Yang kemudian ditambahkan lagi dengan employer branding. Dengan brand kita. Brand itu apa ya kira-kira? Merk kita ya, stempel kita. Ya, apa employer brandingnya? Bangga melayani bangsa. Jadi adik-adikku harus bangga. Bangga beda dengan sombong ya. Bangga. Wah, saya sekarang udah menjadi CPNS, saya akan melayani. Siapa saya melayani bangsa? Bangga. Ya. Kita harus bangga betul karena kita diberi kesempatan untuk melayani bangsa dalam bidang tugas kita masing-masing. Maka tolong kebanggaan itu ditunjukkan dengan prestasi yang terbaik. Yakinlah sejak hari pertama nanti bekerja, kinerja kita akan terus dinilai oleh lingkungan kerja kita, oleh atasan kita, oleh kantor kita. Dan itu akan menentukan perjalanan karir kita berikutnya. Bangga melayani bangsa. Nanti akan kelihatan, bayangkan dari berapa 240 orang yang sekarang ditambah 3 orang, yang sekarang mengikuti Latsar, mudah-mudahan semuanya sampai karir puncak, tetapi seperti hanya hukum piramida, yang sampai ke puncak enggak mungkin semuanya. Kan kita enggak mengikuti hukum yang kotak begitu ya. Tapi hukumnya seperti piramid. Yang nanti suatu saat akan menjadi pengawas atau eselon 4 tidak semuanya. Dari yang pengawas tidak semuanya naik ke administrator atau eselon 3. Yang administrator tidak semuanya akan menjadi eselon 2 atau jabatan pimpinan tinggi pratama. Jadi yang eselon 2, jabatan pimpinan tinggi pratama tidak semuanya menjadi jabatan pimpinan tinggi madya eselon 1 atau utama eselon 1. Ini semua yang akan menentukan adalah tadi, bangga enggak kita melayani bangsa, ditunjukkan dengan kinerja. Bagaimana core values berakhlak tadi. Ini tolong sekali lagi tidak sekedar kita tahu, kita paham, tapi kita wujudkan, kita laksanakan. Saya pernah ditanya ketika di depan ASN lebih banyak dari ini Pak Agus di Surabaya waktu itu, di hall besar gitu.
satu provinsi di Jawa Timur. Ada yang bertanya, bagaimana caranya untuk mempertahankan passion? Kan ada kejenuhan juga. Ada titik jenuh. Ada kadangkala kita menghadapi lingkungan yang menurut kita kok, mohon maaf, membosankan, enggak sesuai tipe ideal kita. Bagaimana caranya? Tadi saya kembalikan, selalu berpikir positif. Kalau setiap ada masalah, pasti ada jalan keluarnya. Dan kita tadi, kalau ada masalah, ada tekanan, berusahalah untuk kita selalu kolaboratif. Jangan kita introvert, ambil sendiri, jangan. Ya, supaya kita terus naik. Dan selalu pegang setiap hari kita harus lebih baik daripada hari sebelumnya. Dalam segala hal. Itu kuncinya. Hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Hari kemarin saya belum tahu, ini sekarang udah tahu, berarti lebih baik kan? Hari esok lebih baik dari sekarang. Wah, tambah lagi pengetahuan, tambah lagi sikap, tambah lagi komitmen. Ya. Wah, kemarin kita baperan ini, gampang tersinggung. Sekarang enggak. Nah, sekarang saya lebih terbuka, ya, lebih ekstrovert, tidak lagi mengunci diri. Jadi setiap hari harus ada kebaikan. Yakinlah kalau seperti itu dilakukan, saya yakin sebagian besar yang ada di ruangan ini atau syukur semuanya akan mencapai titik puncak yang diinginkan. Amin. Itu hal yang kedua. Hal yang terakhir yang ingin kami sampaikan adalah setelah diterima menjadi CPNS dan sekarang saat ini mengikuti Latsar, maka saya mengulang kembali, ini baru titik awal. Untuk perjalanan yang cukup panjang, negara, bangsa, pemerintah daerah sudah menunggu kontribusi terbaik dari adik-adik. Kami semua ini suatu saat saya akan pensiun. Saya 4 tahun lagi pensiun. Pak Agus berapa tahun lagi? Mungkin saya paling pelimpah nanti ke fungsional ya, tambah 5 tahun, jadi 9 tahun lagi. Adik-adik punya perjalanan yang kalau golongan 3 ini mungkin sampai dengan 33 tahunan, sampai 35 tahun, tergantung umurnya. Kalau golongan 2 lebih panjang lagi, bisa sampai 40 tahun. Ya, 35 sampai 40 tahun. Perjalanan masih panjang. Ya, perjalanan yang panjang itu dilalui pasti dalam satu langkah. Ya, masih tahu ada pepatah dalam bahasa asing mengatakan seperti apa? 1,000 miles of journey start from one step. Ya, ribuan perjalanan panjang, perjalanan jauh. 1,000 itu ribuan. Journey perjalanan. Ya, pasti dimulai dari satu langkah. Tidak mungkin adik-adik bisa sampai dari ruangan mana ke sini dengan melompat. Pasti langkah demi langkah. 30 sekian tahun dimulai dari 1 hari, 1 jam, 1 menit. Dan itu terus-menerus dinikmati saja, mengalir. Tapi setiap hari harus ada kebaikan. Sanggup nggak? Sanggup. Kalau sudah mengatakan seperti itu, maka insya Allah kedatangan saya ke sini mudah-mudahan berkontribusi positif. Suatu saat saya ingin ketemu adik-adik di kelas ini, mudah-mudahan ada yang sudah ikut PKP sebelum saya pensiun. Suatu saat nanti ketika saya mudah-mudahan di fungsional, ada yang ketemu saya sudah menyapa, saya sekarang sudah dipercaya dapat amanah jabatan lebih baik. Karena kinerjanya, karena karakternya, ya, dan seterusnya. Inilah 3 hal yang ingin kami sampaikan dan kami berharap semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa membimbing kita semua, memberikan kemudahan, kesehatan, ya, memberkahi setiap langkah perjalanan kita semua. Dan akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka pelaksanaan Latsar CPNS gelombang 3, golongan 2 angkatan 3 dan golongan 3 angkatan 11 sampai dengan 15 pada hari ini Senin tanggal 22 Agustus tahun 2022 secara resmi kami nyatakan dibuka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Acara selanjutnya
Penyematan tanda peserta secara simbolis kepada perwakilan untuk menempatkan diri. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Sugeng Haryono MPD, didampingi oleh Bapak Insinyur R. Agus Irawan MP, disilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Penyematan diikuti oleh seluruh peserta pelatihan dasar CPNS golongan 2 dan 3. Perwakilan dimohon kembali ke tempat semula. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Berikut pembacaan doa oleh Bapak Ismadi, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk menurut keyakinan kita masing-masing. Izinkan saya memandunya secara agama Islam. Marilah bersama-sama menundukkan hati, memohon ampun seraya mengharap agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafihu masjidah. Ya Rabbana lahal hamdu kama yanbaghi li jalali wa ajkal karimi wa ajmil sultanik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena atas limpahan rahmat-Mu pada hari ini kami dapat berkumpul dalam acara pembukaan diklat pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan 3 angkatan 11 sampai dengan 15 dan golongan 3 angkatan 3 tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Regional Yogyakarta. Maka anugerailah kami kekuatan lahir dan batin untuk dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan hingga paripurna nanti. Ya Allah, Tuhan yang maha mengetahui lagi maha bijaksana, karuniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan berikanlah kami kemudahan dan pemahaman selama mengikuti pelatihan ini. Ya Allah, janganlah Engkau palingkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk. Rahmatilah kami, ampunilah kami, sehatkanlah keluarga kami, dan mudahkanlah segala urusan kami. Ya Allah, Tuhan yang maha perkasa, berikanlah kami kekuatan, kesabaran,
dan keikhlasan dalam mengikuti pelatihan ini, serta bimbinglah kami ke jalan yang Engkau ridhoi. Allahumma anikna bil ilmi, wajjaina bil hilmi, wa akrimna bitaqwa, wa jamilna bil afiyah. Rabbana dzalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan peserta upacara pembukaan telah selesai dilaksanakan. Duduk, siap. Gerak. Lapor. Acara pembukaan latihan dasar CPNS golongan 3 angkatan 11 sampai dengan 15, golongan 2 angkatan 3 tahun 2022 telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Istirahat. Silakan. Istirahat di tempat. Gerak. Hadirin yang berbahagia, demikianlah seluruh rangkaian acara pembukaan pelatihan dasar CPNS gelombang 3 golongan 2 angkatan 3 dan golongan 3 angkatan 11 sampai dengan 15 tahun 2022 pada hari ini secara resmi telah selesai. Kami ucapkan selamat mengikuti pelatihan. Saya selaku pembawa acara mohon undur diri. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Dimohon kepada seluruh hadirin dan juga peserta untuk melakukan sesi dokumentasi ataupun foto. Kepada setiap perwakilan dari BKD atau BKPP dan BKPSDM, dimohon untuk maju ke depan bersama Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri dan juga Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Yogyakarta. Setelah dimohon kepada peserta untuk dapat duduk kembali. Untuk proses kembali ke ruangan dianjurkan untuk setiap